Tes, tes, tes. Oke, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Nicholas Damar Pramudia. Dan pada kesempatan kali ini, di video ini, saya ingin membahas tentang bisnis cupang. Nah, di sini saya ingin membongkar rahasia bisnis cupang secara matematika. Jadi semua bermula dari ketika saya sedang ngelesi privat, dan kebetulan murid saya ini hobi sekali pelihara sedang hobi beternak cupang. Nah, saya memikirkan kenapa model pembelajaran yang saya berikan terkait aritmatika sosial ini tidak saya bawa ke hal yang dekat dengan dia. Makanya di sini sebagai bentuk pembelajaran yang realistis, ya, dekat dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus saya ingin mengajak murid saya berpikir kritis terkait apa yang dipelajarinya, ya, bahwa ada faktor-faktor lain yang dalam berbisnis, ya, dalam ilmu marketing terkait jual beli, ada variabel-variabel lain yang harus dimasukkan, ada hal lain yang harus dimasukkan. Nah, seperti apa itu? Nah, di sini saya menemukan, ya, bahwa semua bermula dari modal pastinya. Modal awal, ya. Di sini saya merumuskannya bahwa modal awal itu terdiri dari hasil jumlah pembelian-pembelian, ya. Di situ saya merumuskannya MA sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Sn. Nah, pembelian ini sampai sejauh apa gitu, sebagai bentuk modal awal berbisnis cupang. Di sini saya memberikan contoh sederhananya gitu, ya, bahwa modal awal itu terkait X1, X2, X3 tadi sampai Xn itu bisa berupa harga ikan. Di sini saya mencontohkannya, asumsikan kita sebagai pembeli pemula, ya, breeder pemula, peternak pemula, itu membeli ikan sepasang, ya. Ini sekali lagi hanya asumsi, ya, hanya pemisalan saja. Harganya 150.000. Jumlahnya satu, maksudnya sepasang itu, satu pasang itu. Lalu harga toples, ya, butuh 2 misalnya, ya, untuk indukannya. Harga ember besar untuk pemijahannya, ya, atau proses pengawinannya. Harga pakan per bulan, di situ saya menuliskan jumlahnya 3 karena asumsinya begini. Untuk proses pembesaran, ya, pemijahan, pengawinan sampai pembesaran itu biasanya kurang lebih butuh 3 bulan gitu, ya, 3 bulan sampai siap jual. Di sini saya kalikan 3, ya. Asumsikan pakan itu kan bisa cacing sutra, bisa kutu air, bisa pelet. Itu saya akumulasikan jadi 100.000. Lalu harga ketapang misalkan 40.000 untuk 1 bulan. Harga garam ikan, ya, kalian bisa melihatnya sendiri. Sehingga total keseluruhan untuk modal awal ini sekitar 694.000, ya, nyaris 700 gitu. Lalu setelah itu bagaimana? Nah, proses pemijahan dan pembesaran budaya. Di situ saya sudah tampilkan tabel juga, ya, untuk hitungannya, ya, bahwa pemijahan sampai pembesaran ini butuh kurang lebih 3 bulan, ya. Itu pun kalau prosesnya berhasil, ya. Kita asumsikan prosesnya berhasil. Lalu dari pemijahan itu berhasil menetaskan M buraya. M itu jumlah buraya yang berhasil menetas. Maka di situ biasanya para breeder atau para penjual itu membaginya menjadi 2 bagian, ya. Ini hanya asumsi. Pertama, yang layak dijual itu top grade sesuai permintaan, sedang banyak diminati atau yang dicari, gitu kan.
Lalu yang rejectan, ya yang rejectan itu ya bisa baskel, bisa selo atau cacat. Dengan kata lain ini tidak layak dijual. Mungkin ada yang mau, mungkin anak TK ya, atau yang kurang berwawasan terkait ikan cupang mungkin mau membeli yang baskel, selo atau cacat. Nah, dimisalkan yang rejectan itu Q, maka yang layak dijual itu berarti M dikurangi Q. Dimisalkan di sini P-nya. Banyaknya ikan yang layak dijual itu misalkan P. Lalu setelah buraya itu berhasil ya dipisahkan, kita bisa melihat itu ada berapa banyak buraya yang layak dijual. Maka kita perlu modal tambahan. Di sini saya mengasumsikan modal tambahan ya. Jadi modalnya tadi tidak dihitung di awal karena ini kan hitungan matematik gitu ya. Hitungan matematik berarti asumsinya untuk meraih keuntungan sebesar mungkin itu diperkecil gitu. Nah, modal tambahan ini sama seperti modal awal tadi, ada pembelian 1, 2, 3 ya, sebagai bentuk tambahan. Contohnya nih, misalnya ya kan, ternyata buraya yang layak jual itu adalah 40. Berarti kita perlu beli toples sebanyak 40. Oke. Kenapa tidak diasumsikan di awal terkait pembelian toples ini? Karena sekali lagi saya di sini untuk meminimalisir terkait beda keuntungannya ya. Kan kita mau untung semaksimal mungkin. Maka di sini untuk modal tambahan pembelian toples ini misalnya 40 gitu ya. Lalu pastinya ini kan setelah misalnya sudah 3 bulan kan proses jual itu tidak langsung laku ya. Berarti kita asumsikan 1 bulan itu adalah proses jualnya. Target kita dalam 1 bulan itu bisa 40 ikan ini bisa terjual ya. Ini asumsinya. Nah, maka kita butuh pakan per bulan juga gitu. Terus harga ketapang dan harga garam ikan dan lain-lainnya itu bisa menyesuaikan nantinya. Itu bisa ditambahkan nanti entah itu serokan dan lain-lain. Ini kan hanya model saja, model matematika. Nah, dari sini diperoleh kalkulasi penjualan ikan ya, di mana penjualan itu pembelian ditambah untung ya. Maka diperolehlah rumusan sedemikian rupa di mana P itu penjualan per ekor maksudnya. Itu adalah modal awal ditambah modal tambahan dibagi banyaknya buraya lalu diakumulasikan dengan keuntungannya tadi itu. Oke, maka saya melakukan proses hitung menggunakan Microsoft Excel, diperoleh seperti gambar berikut ini ya, dimana untung dan banyaknya buraya itu menjadi variabel yang berubah gitu ya. Sebetulnya modal awal dan modal tambahan itu juga, tapi itu kan kita asumsikan itu tetap gitu kan, karena kita sudah belinya di awal. Nah, yang menjadi perubahan itu kan karena kita tidak tahu gitu banyaknya buraya berapa yang layak jual, lalu kita mau mendapat keuntungannya berapa. Nah, di sini saya sudah melakukan kalkulasi. Ketika untungnya 10% dengan banyaknya buraya yang layak jual itu ada 40, maka keuntungan kita dalam 1 bulan itu 133.400 dan seterusnya. Kalian bisa mengamati. Lalu di situ andai kata kita mau keuntungan itu dibuat 100% sekalian ya, di situ diperoleh untung dalam 1 bulan itu 1.334.000. Ini baru kita konteksnya baru 1 pasang tadi ya, 1 pasang. Dan 1 pasang dengan perolehan burayanya ini tadi 40. Oke. Nah, lalu muncul tuh pertanyaan dari salah satu murid saya, bagaimana kalau proses lelang itu apakah juga mendapatkan keuntungannya? Kita lihat ini, kita masukkan hitungannya tadi. Biasanya sejauh saya
mengikuti proses lelang itu, kalau top grade itu bisa di atas 50 gitu ya. Andai kata ini dengan perhitungan seperti ini tadi ya, modal awal dan modal tambahannya seperti ini tadi, lalu dijualnya dengan harga 50.000 ke atas, atau acak ya, bisa dibuat acak, tapi saya di sini membuat rumusannya itu stabil ya, 40 dengan harga yang sama ya, kan kita bisa memilah gitu. Kalau lelang itu kan harganya naik turun ya, ada yang laku 60, ada yang laku 50, ada yang laku 30, ada yang laku 100, ada yang laku sekian gitu kan, tergantung grade-nya itu tadi. Andai kata tadi untungnya cuma 50.000, berarti andai kata 40 buaya ini dilelang semua, untung 50.000 semua, maka keuntungan dalam 1 bulan itu 667.000. Berarti dengan kata lainnya tetap untung ya. Maka dalam proses mencari keuntungan lewat penetapan harga jual itu sangat penting di sini gitu ya. Maka di sini saya membuat rumusan itu agar lebih pasti dalam memperoleh keuntungan, karena kalau buat saya sendiri untuk mengajak siswa berpikir terkait jual beli yang sederhana itu hanya mendangkalkan berpikir mereka ya. Dikira nanti kita beli terus kita jual terus dapat untung, dan bagi saya tidak sesederhana itu. Ada hal-hal lain, faktor-faktor lain yang harus dimasukkan gitu, kayak pembelian toples, pembelian makan, itu dihitung berapa bulan, itu kan perlu dicantumkan di situ. Nah, itu tadi untuk keseluruhan saya mengistilahkannya memodelkan matematika untuk terkait bisnis cupang. Rumusan yang diperoleh itu tadi ya, P sama dengan jumlah modal awal dan modal tambahan dibagi banyaknya ikan yang layak jual, diakumulasikan dengan keuntungan yang ingin diperoleh gitu. Nah, selebihnya itu kan tadi terkait hitungan. Selebihnya bagaimana cara agar ikan yang layak jual dapat terjual sesuai target. Jadi hitungan yang kita bikin tadi itu bisa dijadikan sebagai targetnya, standarnya gitu. Kita punya sekian, targetnya harus terjual sekian agar mendapatkan keuntungan sekian. Bagaimana? Nah, di luar sana ada banyak ilmu tentang bisnis, tentang penjualan, tentang cara berjual atau kreativitas inovatif. Tetapi untuk saya pribadi jawabannya hanya satu. Anda harus memiliki kemampuan dalam ilmu marketing dan harus menyukai serta fokus dengan bisnis cupang yang Anda jalani. Oke, ini tadi hitungannya. Selebihnya adalah prosesnya, bagaimana Anda melakukan marketing untuk memperoleh keuntungan dari bisnis cupang ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini ya, terkait membongkar rahasia bisnis cupang dengan cara matematika gitu ya, dari sudut pandang matematika. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.